Apa yang enak untuk judul video ini ya? Oke, saya beri judul Prabowo ngamuk gugat hasil survei. Sekarang kan yang lagi rame itu lembaga survei ya, khususnya yang terbaru Litbang Kompas yang mengeluarkan survei hasilnya Prabowo 39, sekian persen dan yang lainnya di bawah 20%. Di bawah 20%. Ganjar 15%. Anies 16%. Luar biasa. Prabowo ini si flashback ya ke belakang. Bagaimana kemudian Prabowo pernah ngamuk ke lembaga survei. Bahkan dia mengatakan bahwa bohong, lembaga survei itu dibayar. Sekarang dia akan teriak seperti itu lagi enggak ya? Oke, untuk mengingatkan aja, sayang kalau dilewatkan karena kan ini urusan survei dan Prabowo sudah teriak-teriak kencang urusan survei itu dulu. Kita cek sama-sama dia teriakannya. Rakyat Indonesia di mana-mana saya keliling sudah capek dengan pencitraan, dengan lembaga-lembaga survei yang akal-akalan, yang banyak bohong, ya kan, sesuai pesanan. Habis itu udah dibayar oleh kelompok ini, dia ke kelompok yang satu lagi minta bayaran lagi. Ini sudah kuno. Saya kasih nasihat ya ke adik-adik yang di lembaga survei itu. Kuno kerjaanmu, lama-lama kau gak punya pekerjaan loh, karena rakyat gak percaya dengan kamu punya pekerjaan itu. Ngamuk loh Bapak Prabowo karena surveinya tidak berpihak kepadanya. Nah sekarang ketika survei itu sedang berpihak kepadanya akan berbicara seperti apa? Survei itu kan berpihak kepadanya sekarang. Enggak, maksudnya ini kemudian supaya menanamkan mental kepada kita semua. Jangan lantas percaya 100%. Boleh jadi lembaga survei itu memang seperti apa yang dikatakan Prabowo, dibayar ya untuk apa? Untuk mengganggu psikologi masyarakat, mempengaruhi pola pikir, keyakinan masyarakat yang tadinya misal akan memilih Ganjar menjadi enggak, dia akan kalah kok. Terbukti di dalam survei-survei. Padahal dianya pun belum pernah mendapatkan pernyataan itu dari si pembuat survei. Jadi kita harus mulai kemudian sadar dan membuka mata kita semua bahwa boleh jadi memang ini adalah dimanipulasi atau sengaja dibuat seperti itu. Mungkin iya nanya ke 1.300 orang responden, tetapi 1.300 ini sudah disetting. Boleh jadi loh 1.300 itu boleh jadi semuanya para pendukung Prabowo. Kan ada 1.300 semua pendukung Prabowo. Ditanya tuh yang jelas yang pilih Prabowo. Poinnya satu, jangan sampai kita terganggu secara psikologi karena hasil-hasil survei yang kemudian mengemuka sampai detik ini. Jangan. Tetap kuat, konsisten, di garda keberlanjutan dan penyempurnaan. Dan yang punya tema itu adalah dua orang memang, Prabowo dan Ganjar Pranowo.
Cuma yang paling cocok mengemban amanat itu menurut saya adalah Ganjar Pranowo. Dan saya yakin masyarakat sekarang itu sudah sangat cerdas. Media terlampau sangat banyak sekali, kemudian membongkar survei-survei. Ya, banyak para analis yang bisa kita temukan yang berbicara rasional mengenai survei-survei ini. Di TikTok juga banyak yang sudah berbicara. Selama itu masuk akal, terima, nggak apa-apa dong, bener gak? Selama itu masuk akal, terima dari siapapun aja yang berbicara. Ya kecuali satu kali lagi, ketika Litbang Kompas mengadakan survei dan kita sebagai masyarakat memang ditanya, kebetulan ditanya, atau jumlah yang disurveinya misal 1 juta orang, nih gini loh, 1.300 responden, itu manusia, bukan bebek. Kalau bebek cukup satu aja diambil, yang pemimpinnya semua akan ngikut, itu bebek. Kalau manusia nggak seperti itu. Kalaupun 1.300 itu adalah semuanya perwakilan, misal dari ketua-ketua ormas, ya, ormas Islam misal diambil ketuanya, ketua NU, ketua Muhammadiyah, ketua Persis, sampelnya, dan yang Kristen, organisasi segala macam, LSM, ketua-ketuanya diambil, sehingga menghasilkan 1.300 ketua dari pimpinan organisasi kemasyarakatan yang jelas punya pasukan. Baru boleh mungkin kita katakan survei itu meskipun kepada 1.300 orang akurat. Tapi saya yakin surveinya bukan ke ketua-ketua ormas, ya kepada masyarakat aja, yang boleh jadi memang sudah disetting, boleh jadi memang sudah disetting dan memang pendukung salah satu paslon. Itu kan rasional gak sih? Rasional menurut saya. Kalaupun jangankan masyarakat biasa yang tidak punya pasukan. Misal contoh tadi, ketua-ketua organisasi yang punya pasukan, ketika ditanya 1.300 orang pimpinan ormas itu yang punya pasukan itu, dia memilih misal Prabowo, lalu apakah yakin pasukan-pasukannya juga akan memilih? Tidak. Enggak, saya yakin. Karena manusia, apalagi urusan politik. Apalagi satu kali lagi saya katakan, logika publik, ketertarikan publik di dalam melihat politik itu sekarang gede. Artinya tidak bisa seenaknya dibodoh-bodohi dan dibohong-bohongi publik ini oleh narasi-narasi, statement-statement atau hasil-hasil survei ini. Nggak gampang sekarang itu mendapatkan hati publik, itu nggak gampang. Banyak variabelnya. Dan jangan dikira masyarakat itu tidak melek politik. Jangan dikira. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan terpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.